Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan membahas tentang salah satu kegunaan dari teorema Pythagoras, yaitu menghitung panjang diagonal. Nah, diagonal apa aja yang bisa dihitung nih pakai Pythagoras? Simak videonya baik-baik ya. Kegunaan rumus Pythagoras itu ya sudah Miss jelaskan di awal video ya, di video-video sebelumnya, bahwa dalil Pythagoras atau rumus Pythagoras ini bisa digunakan dalam beberapa perhitungan. Di antaranya pertama, menentukan panjang salah satu sisi segitiga. Nah, ini kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Lalu kita juga bisa menentukan panjang diagonal sisi bangun datar. Nah, nanti beberapa bangun datar tentu yang membentuk segitiga siku-siku ya. Kalau nggak segitiga siku-siku nggak bisa. Lalu kita juga bisa menentukan panjang diagonal bangun ruang. Nah, diagonal bangun ruang berarti bisa diagonal sisi atau diagonal bidangnya. Lalu bisa juga diagonal ruang. Oke? Di sini Miss akan bahas 2 poin yang terakhir karena poin pertama sudah dibahas di video sebelumnya. Yang pertama, menentukan panjang diagonal sisi. Nah, ini Miss punya satu bangun persegi panjang ya. Di sini panjangnya CD, lalu lebarnya AC, nah, diagonalnya ini AD. Nah, ini kalau kita lihat membentuk segitiga siku-siku. Kenapa? Karena sudut C, sudut dari persegi panjang itu adalah siku-siku. Nah, maka kalau kita dari rumus Pythagorasnya kan berarti D kuadrat. Nah, panjang sisi miring ya, kuadrat sisi miringnya itu adalah jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Maka D kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, kalau kita cari D-nya adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Ya, jadi akar dari kuadrat jumlah sisi-sisinya. Nah, bagaimana jika menentukan panjang diagonal pada bangun ruang? Nah, ini contohkan kubus ya. Nah, ini ada satu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kubus kan semua panjang rusuknya itu sama ya. Nah, ini misalkan S semua nih. Jadi panjang rusuknya misalkan S, lalu diagonal bidangnya yang mau dicari itu adalah BD. Oke, maka ini berlaku rumus Pythagoras ya, karena membentuk segitiga siku-siku di C. Maka rumus Pythagorasnya adalah BD kuadrat. Nah, sisi miringnya kan BD ya. BD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah CB kuadrat. Nah, karena CD dan CB itu S, maka D kuadrat adalah S kuadrat tambah X kuadrat. S kuadratnya ada 2, maka D sama dengan akar dari 2S kuadrat. Nah, akar dari S kuadrat apa? S. Nah, akar dari 2 kita tetap akar 2, maka bisa kita simpulkan diagonal bidang pada kubus jika rusuknya itu S adalah S akar 2. Oke, mudah ya. Jadi kalau diagonal persegi panjang tadi P kuadrat tambah L kuadrat, kalau diagonal bidang pada kubus adalah S akar 2. Oke, sekarang bagaimana menentukan diagonal ruang? Misalkan pertama ini balok ya, balok diagonal ruangnya ini AG. Nah, diagonal ruangnya AG. Diagonalnya itu kan berarti ada, kalau kita lihat segitiga siku-sikunya, ini segitiga ACG. Ini ya, ACG. Maka untuk mencari diagonal ruangnya itu adalah kuadrat dari AC kuadrat dijumlah ditambah dengan CG kuadrat. Ya, karena siku-sikunya di C. AC kuadrat apa? AC kuadrat itu adalah kita lihat dari segitiga siku-siku ABC. Nah, maka AC kuadrat itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga kita gabung semua, D itu adalah akar dari jumlah ketiganya ini. Yaitu AB kuadrat tambah BC kuadrat ditambah CG
kuadrat. Nah, kalau kita misalkan pada balok itu AB itu panjangnya, lalu BC itu lebarnya, dan CG itu tingginya, jadi PLT, maka diagonal ruang dari balok adalah P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Oke. Kalau tadi kan diagonal sisi, kalau ini kan juga bisa nih persegi panjang nih diagonal sisinya ya. Maka diagonal sisinya itu adalah P kuadrat ditambah L kuadrat. Kalau diagonal ruang tinggal kita tambahkan lagi T kuadrat. Nah, ini pada balok. Lalu bagaimana pada kubus? Kalau pada kubus, karena rusuknya sama ya S semua, nah diagonal ruangnya itu yang DF. Ya, DF. Kalau kita lihat, DF itu diagonal ruang, dia membentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang mana? DGF dan siku-siku di G. Sehingga untuk mencari diagonal ruang DF itu adalah DG kuadrat ditambah GF kuadrat. Nah, DG ini adalah diagonal bidang dari CDHG. Nah, di mana untuk mendapatkan DG kuadrat itu adalah S kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, maka DG ini tadi kita sudah dapatkan bahwa S kuadrat tambah S kuadrat adalah 2S kuadrat. Maka 2S kuadrat ditambah S kuadrat. Jadi 3S kuadrat. Maka diagonalnya adalah akar dari 3S kuadrat. Maka bisa kita simpulkan diagonal ruang dari kubus jika panjang rusuknya adalah S, yaitu S akar 3. Gitu ya, mudah ya. Kalau tadi panjang diagonal bidangnya adalah S akar 2, sedangkan diagonal ruangnya adalah S akar 3. Oke, ini kita bahas contoh soalnya bagaimana menentukan panjang diagonal. Contoh pertama, suatu balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 12, 9, dan 8. Tentukan panjang salah satu diagonal ruangnya. Nah, gimana nih? Kita langsung saja ya. Pakai rumus diagonal ruang pada balok. Apa rumusnya tadi? Diagonal ruang balok adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat berapa? 144. Ditambah 81 ditambah 64. Bisa lanjutkan ke samping ya. Berarti sama dengan berapa nih? 4 tambah akar dari 4 tambah 1 5 9. Lalu 6 tambah 8 14 tambah 4 18 289. Maka DR adalah 17 cm. Nah, ini pakai rumus. Masih ingat materi triple Pythagoras? Ini bisa pakai triple Pythagoras juga. Nah, pertama kita ini dulu. Kita cari triple dari 12 dan 9. Nah, 12, 9 sama berapa nih temennya? Nah, kita bagi dulu nih, kita sederhanakan sama-sama. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Maka 12-nya jadi 4, 9-nya jadi 3. Nah, ingat ya pasangannya 4, 3, 5. Nah, maka balik ke atasnya kita kali 3. Sehingga 12, 9 pasangannya adalah 15. Nah, 15 kita triple dengan 8 apa? Oh, 15 dengan 8 triplenya adalah 17. Nah, sama ya jawabannya ya. Jadi bisa pakai rumus, bisa pakai triple Pythagoras. Oke, contoh lagi nih. Miss punya bangun layang-layang. Nah, layang-layang di mana panjang AC, nah ini diagonal pertamanya AC itu 24. Lalu panjang AB, ini panjang sisi yang pendeknya itu 13. Lalu panjang sisi
yang panjangnya ini adalah 20. Tentukan panjang BD, jadi diagonal keduanya. Bagaimana? Nah, ini kita bisa, Miss tulis dulu sini biar enak melihatnya ya. Panjang AC 24, maka kalau ini kan sifat dari layang-layang sama nih. Maka ini 12, ini juga 12. AB-nya 13, di sini 13. Lalu AD-nya 20, maka di sini 20. Oke, kita bisa pakai rumus, bisa juga pakai triple. Nah, kalau rumus bisa ya, misalkan Miss kalau ini kelihatan gampang banget ya yang mencari ini, Miss misalkan dulu deh. Karena untuk mencari BD ini kita harus dua bagian. Misalkan ini O, titik O ya di tengah. Maka pertama kita bisa dapat DO dulu dari segitiga ABO. Nah, perhatikan segitiga ABO. Ini kita bisa dapatkan panjang BO. Pakai apa? Triple Pythagoras. Nah, ada 12, ada 13. Pasangannya berapa? 12, 13. 5. Ya, maka 5 ini adalah panjang BO. Ya, BO-nya kita udah dapet nih. Oke, terus sekarang panjang apa lagi yang kita bisa dapat? Nah, kita lihat dari segitiga ADO. Nah, perhatikan segitiga ADO. Oke. ADO pakai rumus Pythagoras ya. Rumus Pythagorasnya berarti gimana? Nah, karena yang panjang sisi miringnya yang mana? 20 ya, karena dia ada di hadapan sudut siku-siku. Berarti 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Kenapa ini begini? Coret. Bentar ya, kecoret. 12 kuadrat ditambah DO kuadrat. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat. Maka DO adalah akar dari berapa nih? 20 kuadrat berapa? 400. Maaf ya. Ini kecoret. 400 lalu dikurang akar dari 12, 144. Oke. Sama dengan berapa? Sama dengan akar dari 256. Berapa akar dari 256? Akar dari 256 adalah 16. Oke, karena kita udah dapet DO, maka kita dapat dong BD. BD itu adalah hasil jumlah dari BO ditambah DO. Nah, berapa jadinya BO ditambah DO? BO tambah DO adalah 5 ditambah 16. Kenapa ya ini? Dicoret, dihapus dulu, biar jelas tulisannya. BO ditambah DO sama dengan 5 ditambah 16. Sama dengan 21. Maka panjang BD adalah 21, yaitu BD ditambah BO. Ini kenapa kecoret-coret sih? Kayak ini nih, kayak lagi apa namanya? Ada yang ikut-ikut coret-coret nih. Agak scary ya. Kayak gitu ya. Jadi untuk mencari BD kita cari BO dulu sama DO dulu. Nah, untuk cari DO-nya tadi
Boleh pakai rumus Pitagoras, boleh pakai triple. Nah, ini sengaja Miss bagi dua macam ya, karena mengingatkan lagi cara mencari memakai rumus. Oke, kita ke nomor terakhir ya, contoh terakhir nih. Oke, ini masih panjang diagonal, contoh soalnya. Kali ini limas nih, diberikan sebuah limas dengan alas bentuk persegi. Nah, ini persegi ya, berarti panjang sisinya sama. Lalu diminta tentukan tinggi limas, nih tingginya TO. Nah, berarti kita cari dulu mana ya yang membentuk segitiga siku-sikunya. Nah, berarti kita harus tarik garis nih dari TO supaya siku-siku, nah ini misalkan di sini, siku-sikunya di sini. Nah, maka kita cari lagi nih sini. Set. Nah, ini segitiga siku-sikunya mana? Kalau ini misalkan Miss bikin huruf E deh. Nah, ini di sini siku-siku sama ini. Maka kita bisa ada dua segitiga siku-siku ya. Pertama adalah TOE. Nah, karena kita minta TO, kita cari TO kan, maka segitiga siku-sikunya adalah TOE. Nah, yang belum kita punya apa? TE. TE ini membentuk segitiga siku-siku juga terhadap C. TEC atau TEB juga boleh sama aja ya. Nah, Miss mau yang TEC. Nah, sehingga kita bisa dapat TE-nya dari segitiga siku-siku TEC. Nah, ada angka-angka yang bisa kita tambahkan di sini. Pertama, OE karena ini sama semua ya. 12, maka di sini 6. Kita punya OE-nya 6. Lalu si EC-nya juga 6. Ya, Miss tuliskan dulu rumusnya. Berarti untuk mencari rumus dari TO, nah, berarti TO segitiga siku-siku kita tahu TO kuadrat sama dengan TE kuadrat. TO yang ini ya, TE kuadrat benar. TE kuadrat dikurang, kenapa dikurang? Karena sisi miringnya kan TE. Ya, TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Nah, padahal kita tahu untuk mencari TE itu sisi penyiku ya, sisi miringnya adalah TC. Maka TC kuadrat dikurangi EC kuadrat kurang OE kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya. Kita tinggal masukkan angka-angkanya nih. TC kuadrat, TC-nya berapa? 12. Maka ini adalah 12 kuadrat. Dikurangi EC, EC-nya 6, berarti 6 kuadrat. OE, OE-nya 6, berarti 6 kuadrat. 12 kuadrat, 144. Dikurangi 36. Dikurangi 36. Sama dengan 144 dikurangi 72 ya. Sama dengan 72. TO berarti akar 72. Nah, 72 itu kan 36 dikali 2 ya. 72 itu adalah 36 dikali 2. Maka akar 36 berapa? 6. Sisanya tinggal akar 2. Oke, maka kita dapat TO-nya adalah 6 akar 2. Mudah ya, Miss review lagi nih. Pertama, untuk mencari untuk mencari TO dulu. Untuk mencari TO, kita ambil segitiga TOE, di mana TO ini adalah sisi penyikunya. Berarti untuk mencari sisi penyiku, itu kita kurangi. Ya, sisi miring kita kurangi dengan sisi penyiku lainnya. Berarti TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Untuk mencari TE, karena belum diketahui, kita lihat segitiga TEC. TEC ini sisi penyiku juga, maka dikurangi juga untuk mencarinya. Apa yang dikurangi? Sisi miringnya yaitu TC, TC kuadrat dikurangi EC kuadrat. Nah, jadi muncullah rumus ini. Nah, setelah ketemu rumus ini, tinggal kita hitung. Ya, kita hitung saja sampai menemukan 6 akar 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Kalau ada yang kurang paham, diputar ulang saja videonya. Diputar-putar ulang. Kalau masih ada yang
belum jelas, boleh komen di video ini. Kurang jelasnya di bagian mana, cantumkan menit dan detiknya. Jadi Miss bisa langsung jawab gitu ya. Kalaupun butuh penjelasan lebih lanjut, insya Allah akan dibuatkan videonya. Oke, ketemu lagi dengan Miss Sari di video-video berikutnya ya.